soal-soal yang sebetulnya ya udah, kalau udah masuk di ranah hukum ya udah diam aja, mau diapain lagi kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian yang terlalu terlihat di bangsa ini melalui headline dan trending topik itu sebetulnya semacam percikan dari kawah candra di muka atau pusat magma yang ada di istana itu. Nah, kita harus sebetulnya memperhatikan potensi retak di istana. Nah, kalau kita perhatikan artinya kita siapkan desain baru supaya keretakan itu bisa ditampung. Bukan kita semen ulang keretakan itu, ya keretakan yang nggak bisa disemen, ya biarin aja kan dia meretak. Tapi mesti ada semacam contingency plan kan, sebetulnya begitu. Ya, karena dalam politik kita nggak bisa menunda lagi faktor-faktor yang udah berkumpul untuk menghasilkan keonaran misalnya tuh. Nah, keonaran itu mesti kita siapkan, jangan sampai keonaran itu menjadi brutal. Nah, itu penting ya pelembagaan politik dan pelembagaan etika publik. Hanya itu sebetulnya yang ingin kita titipkan pesan. Sambil berharap Presiden Jokowi baik-baik aja, kalau makan malam gak usah terlalu tegang karena dua anaknya masih jadi persoalan setiap hari. Kita juga pusing kepala tuh Pak Jokowi setiap kali buka headline namanya adalah menyangkut keluarga dia. Itu betul-betul kena batinnya. Tapi apa boleh buat, udah berlangsung. Ya, saya kira paham sebagai orang tua, bagaimana walaupun beliau itu presiden, tetap saja namanya orang tua itu kalau sudah masuk ke wilayah anak itu yang sangat sensitif. Dan itu secara psikologis itu langsung kena tuh Bung Rocky. Betul, dan itu bisa mempengaruhi konsentrasi Pak Jokowi di dalam mengurus batu bara, di dalam mengurus kementerian-kementerian yang potensial menterinya ditangkap lagi itu. Beberapa gubernur hari ini di OTT dan orang mulai curiga bahwa nanti akan ada balas dendam antar partai itu buat melaporkan menteri saingannya. Begitu. Ya, bupati ya maksud Anda, bupati dan wali kota. Ya, bupati dan wali kota. Oke. Nah, kembali ke soal keretakan. Tadi kan Anda menyinggung soal keretakan di istana. Sebenarnya itu publik bisa dengan mudah melihat itu dalam kasus batubara. Ya kan? Batubara itu kan pertama diumumkan pelarangannya oleh Kementerian SDM melalui Dirjen Minerba gitu, dan kemudian Pak Jokowi melalui statement resmi di akun YouTube-nya Sekretariat Presiden itu juga menyatakan itu kan mendukung langkah-langkah semacam itu gitu. Nah, tiba-tiba kemudian itu dibatalkan gitu dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Pak Luhut. Ini kan ya jadi orang jadi bagaimana disebut koordinasi negara ini. Dan kemudian orang berpikir, oh yang menjadi korban ini PLN, gitu. Kenapa? Karena dia tidak mendapat pasokan batu bara, karena banyak perusahaan batu bara tidak memenuhi kewajiban DMO-nya. Tapi ternyata kemudian direktur energi primernya PLN yang justru dicopot. Nah, ada apa ini? Jangan-jangan ikut bagian dari permainan ini kan gitu. Kalau pasti dia punya kesalahan kenapa dicopot. Kalau stoknya kosong karena memang pengekspor batu bara nggak memenuhi kewajibannya kan bukan salah dia, salah pemerintah kan mesti. Ya betul, dan kesimpulannya sebetulnya dari awal kita tahu bahwa separuh dari kabinet ini adalah proksinya oligarki itu. Kan gampang aja tuh, dan semua pejabat eselon 1 bahkan menteri yang menduduki portofolio yang berhubungan dengan ekstraktif industri itu pasti ada semacam rapat setengah kamar dengan oligarki itu. Kan dengan mudah kita tahu politik ekonomi itu tuh. Nah, Pak Jokowi seolah-olah sedang dipermainkan, atau bukan seolah-olah. Jadi kira-kira begini nih, yuk pagi-pagi mereka rapat ini antara menteri ekstraktif dengan oligarki itu. Coba kita tes presidennya, dia ngerti nggak kasus ini nih. Lalu dites lah. Nanti besok kita lihat akibatnya tuh. Lalu mereka uji lagi tuh konsisten nggak presiden. Jadi sebetulnya Pak Presiden itu dipermainkan oleh komposisi antara proksi oligarki di kabinet dan pusat akumulasi oligarki di luar negeri. Kan semua aktivitas batubara itu dikendalikan oleh oligarki luar negeri karena sistem pasar kita terbuka sehingga ekspor itu harus didahulukan. Jadi saya membaca Presiden Jokowi itu nggak ngerti duduk perkaranya apa sebetulnya. Dia hanya tahu bahwa dia presiden, karena itu dia mesti ucapkan kalimat-kalimat yang gagah berani itu. Padahal sebetulnya semua kalimat gagah berani itu udah dihitung oleh oligarki. Lu ngomong begini, nanti juga besok kita akalin tuh. Jadi bayangkan misalnya negara itu diatur tanpa konsep. Karena ya presiden sendiri nggak mengerti keadaan. Jadi apa masalah bangsa ini? Masalahnya presiden tidak mengerti masalahnya, kan begitu kesimpulannya akhirnya kan.
Nah, selalu kita mau cari cara bagaimana membersihkan racun-racun pembisik itu yang masuk ke dalam kabinet sehingga presiden seolah-olah tidak di-brief tuh. Kan ada staf khusus segala macam yang dulu kita bayangkan Presiden Jokowi punya staf khusus bertindak sebagai dulu kita bandingkan dengan West Wing di Amerika yang bisa kasih informasi tandingan. Nah ternyata staf khusus ini juga lama-lama diamplopin oleh oligarki itu. Maka berhentilah informasi yang jujur masuk ke presiden. Jadi saya menganggap sekarang Presiden Jokowi itu kesepian tuh. Dan karena dia kesepian, dia mudah dibisikin oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah itu bahayanya kalau presiden nggak punya konsep, maka dia akan didikte oleh headline. Begitu baca headline, dia bangga sendiri. Wah, saya ternyata ada di headline-nya. Menggertak para oligarki. Oligarki bilang, ya headline-nya kita yang bikinin. Begitu-begitu kira-kira. Ini menarik statement Anda nih soal Pak Jokowi yang kesepian ini. Saya bisa menafsirkan ini bahwa ini ada semacam apa ya, semacam empati dari Anda gitu, memahami mengapa apa yang sebenarnya terjadi di istana itu. Dan memang ke istana itu kan kalau dengan apa tembok yang tinggi, dengan penjagaan yang ketat itu membuat orang menjadi kesepian. Yang khawatir lagi kalau kemudian jadinya teraliniasi dengan realitas, itu jauh lebih berbahaya lagi. Saya kira itu yang sedang berlangsung tuh. Jokowi akhirnya teralienasi itu, karena dia nggak punya lagi grip terhadap peralatannya sendiri itu. Dulu waktu mau dibentuk kabinet di awal-awal tentu presiden punya kekuatan yang omnipresent, bahkan itu semua orang memerlukan menjilat. Sekarang orang berbalik arah sebetulnya, karena orang tahu Jokowi nggak akan terpilih lagi itu. Dan nah itu poin ini sebetulnya mesti kita bayangkan, sehingga orang gue jorokin juga nggak ada soal kan, gue dia nggak bisa apa-apain gue lagi. Jadi jahatnya begitu tuh politik yang diasuh oleh kerakusan akumulasi itu. Saya bukan bersimpati pada Pak Jokowi, saya berempati pada beliau yang nggak mampu lagi punya akses pada peralatan dia tuh. Bayangkan misalnya dia nggak tahu lagi siapa tuh menteri-menteri, bukan menterinya apa, dirjen-dirjen di bidang-bidang industri, dia nggak ngerti lagi kan? Karena itu udah diputer-puter oleh oligarki sehingga beliau pusing aja. Tapi beliau selalu ingin mengatakan bahwa saya masih presiden loh. Iya, tapi bagi oligarki Anda itu udah lame duck karena nggak mampu lagi mengeluarkan kebijakan yang konsisten. Nah ini yang dibaca oleh investor asing tuh, yang juga punya kepentingan untuk nanam pengaruh pada rejim berikutnya. Jadi kita lihat selalu dari awal FNN udah deteksi bahwa hal beginian akan berlangsung tuh. Lalu FNN dituju oposisi. Bukan, kita bukan oposisi, kita menjelaskan keadaan tuh. Yang beroposisi harusnya partai politik kan. Yang memang pandangan kita oposisional karena partai politik nggak punya pandangan yang berjarak dari kekuasaan. Semua partai politik ada di istana bagaimana? Jadi fungsi pertama dari kita sebagai jurnalis, sebagai akademisi adalah memberi tahu bahwa ada lonceng yang harus kita bunyikan itu, dan lonceng itu yang sekarang akhirnya bunyi keras melalui keributan di sosial media. Nah, saya jadi teringat dengan Pak SBY menjelang masa-masa akhir jabatannya, dan saya kira ini penting ini buat Pak Jokowi untuk bercermin ya, karena hampir pasti Pak Jokowi ini tidak akan terpilih lagi karena partai-partai besar, apalagi terutama partainya Pak Jokowi sendiri. Di PDI Ibu Megawati tidak clear menolak 3 periode maupun penambahan jabatan 3 tahun kan begitu, dan Erlangga Hartarto Golkar juga sudah menyatakan begitu. Saya kira Pak Prabowo juga pasti tidak akan sepakat dengan penambahan 3 periode maupun 3 tahun. Kapan Pak Prabowo jadi presidennya kalau masih ditambah gitu kan Pak, Anda ingat pasti dulu masa akhir-akhir jabatan Pak SBY yang menyatakan dia mendengar ada kepala staf angkatan darat yang menyatakan dia sebagai kapal yang akan karam gitu ya, itu kan yang Anda ingat waktu itu ya, dan kemudian kepala staf angkatan darat itu dicopot oleh Pak SBY. Nah jangan sampai Pak Jokowi menghadapi semacam itu, tapi saya kira walaupun kita ngomong jangan sampai, tapi tabiat politik memang seperti itu, ketika mereka tahu bahwa kapal yang ini sudah akan, karena nggak karam lah katakanlah misalnya kapal ini udah akan berlabuh, dia pasti akan mencari kapal baru lagi yang bisa berlayar ke laut lepas. Ya itu retaknya memang udah terlihat tuh melalui laporan Ubed misalnya, dan orang sebetulnya yang menunggu siapa yang mau melaporkan potensi korupsi atau dugaan korupsi di kalangan paling dekat istana. Ya Ubed memang
dihasilkan oleh sejarah untuk mengucapkan itu tuh. Lalu reaksinya kita tunggu, wow itu orkestrasi untuk mengolok-olok dan mempolisikan Ubed itu makin lama makin besar. Jadi itu bertanda bahwa memang retak. Jadi sekali lagi Pak Jokowi itu kalau saya bayangin nanti malam dia makan malam lagi dan mungkin dalam makan malam itu bercakap-cakap antara keluarga, ada keluarga dekatnya atau anaknya mungkin video call dan merasa bahwa kok nggak ada harapan ya, karena publik nggak lagi beri semacam ya bahkan publik menganggap ya udahlah terusin aja kasus ini. Dan itu sebetulnya yang jadi pertanda bahwa end game itu sedang terjadi. Dulu saya rumuskan bahwa this is the beginning of the end itu. Jadi pengakhiran sebuah kekuasaan itu sudah sedang berjalan. Nah, kita sebetulnya ingin agar supaya ada semacam apa namanya tuh, biasa disebut peluru cadangan dari presiden atau peluru emasnya. Nah, kita sodorkan supaya presiden ucapkan sesuatu untuk menghentikan sebut aja kekonyolan ini dengan menempatkan diri sebagai negarawan. Nah, kalau dia mau jadi negarawan, dia akan diingat terus bahwa Presiden Jokowi pernah mengucapkan sebuah kalimat yang bermutu, yaitu kita batalkan 20% presidensial. Nah, itu betul-betul mimpi kita sebetulnya di situ tuh. Hanya itu sebetulnya persediaan energi presiden menurut analisis saya dan FNN. Ya. Oke, jadi bukan ibu kota baru yang akan menjadi warisan atau menyerahkan Jokowi, justru 0%. Salam 0%. Itu akan jadi janji politik baru dan presiden akan diselamatkan oleh tanda ini 0%.